Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yaitu saya, Sulastri Purba, dan Tika Ramadhani, Fadila Arsi, dan William Wismartim Simangunsong. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu tentang pengertian BUMN. BUMN adalah salah satu dari 3 pelaku utama ekonomi negara selain koperasi dan usaha swasta. Dulunya BUMN bernama Perusahaan Negara. Sementara itu, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN dapat diartikan sebagai perusahaan yang dimiliki oleh negara dan usahanya dijalankan oleh negara. Baik perusahaan tersebut dimiliki sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil. Yang dimaksud dengan negara sebagai pengelola adalah pemerintah. Pada dasarnya, BUMN didirikan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera di berbagai bidang. Dengan demikian diharapkan kebutuhan rakyat di segala ini dapat terpenuhi. Berbagai kebutuhan yang pemenuhannya dikelola oleh BUMN meliputi kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut kemudian dikelola secara profesional dan komersialkan kepada publik. Dari usaha yang dilakukan tersebutlah BUMN mendapatkan keuntungan. Sejarah BUMN. Jika dilihat dari segi historis perusahaan, pertama yang menyerupai BUMN sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu VOC. Perusahaan dagang tersebut beroperasi di Nusantara sejak tahun 1602. Kemudian pada tahun 1940 sampai 1950, sektor korporasi masih belum berkembang dan kegiatan usaha masih didominasi oleh pedagang asing serta kelompok pengusaha yang jumlahnya masih sedikit. Hal ini menyebabkan masih banyak sektor-sektor yang menyangkut kebutuhan hidup belum bisa dikelola dengan baik. Dengan demikian, perlu adanya pihak yang mengelola kebutuhan-kebutuhan tersebut sebagai tujuan masing-masing. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 UUD 1945 yang disebutkan bahwa 1. Kegiatan ekonomi dan sistemnya disusun dengan asas kekeluargaan. 2. Produksi penting dan urgen yang digunakan untuk kepentingan negara dan menyangkut hajat hidup banyak orang akan dikelola dan dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai dan dikelola oleh negara. Pengelolaan tersebut ditujukan oleh kemakmuran rakyat. 4. Kegiatan ekonomi nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip yang digunakan meliputi efisiensi, yang berkeadilan, kebersamaan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ciri-ciri BUMN yaitu kekuasaan dipegang oleh pemerintah, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik sebagai sumber pendapatan negara. Semua resiko ditanggung oleh pemerintah. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saham bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis BUMN. BUMN terdiri dari 2 jenis, yaitu perusahaan persero dan perusahaan umum. Berikut penjelasan keduanya. 1. Perusahaan perseroan atau persero. Persero adalah BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara. Perusahaan
memiliki status badan hukum, dan memiliki fleksibilitas untuk bekerja sama dengan pihak swasta mayoritas BUMN yang ada di Indonesia berbentuk persero. Tujuan didirikannya perusahaan perseroan sebagai berikut, yaitu menyediakan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan memiliki daya saing yang kuat. 2. Untuk mencari keuntungan atau profit semaksimal mungkin. Dengan mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka akan meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri BUMN jenis perseroan. Dalam pendirian persero diusulkan oleh Menteri Kepala Presiden. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Modal berbentuk saham, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Pegawai persero berstatus pegawai negeri. Pemimpin berupa direksi. Organ persero yaitu RUPS, direksi, dan komisaris. Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Contoh BUMN yang masuk ke dalam jenis persero adalah PT Kimia Farma, PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan lain-lain. 2. Perusahaan umum atau Perum. Perum adalah BUMN yang keseluruhan modalnya milik negara dan tidak terbagi atas saham. Dibentuknya Perum untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat untuk umum dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang tepat dan harga yang mudah dijangkau. Ciri-ciri jenis Perum. 1. Melayani kepentingan masyarakat yang umum. 2. Pemimpin berupa direksi atau direktur. 3. Pekerja merupakan pegawai perusahaan atau pihak swasta. 4. Dapat menghimpun dana dari pihak. 5. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. 6. Menambah keuntungan kas negara. 7. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go publik. Contohnya yaitu contoh BUMN yang termasuk ke dalam Perum yaitu Perum Bulog, Perum Damri, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Pegadaian, dan lain-lain. Tujuan BUMN. BUMN didirikan bukan tanpa tujuan, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. 1. Memberikan sumbangsi bagi pergerakan ekonomi nasional, sedangkan secara khusus BUMN memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara, bukan justru membebani negara dengan operasionalnya maupun hutangnya. 2. Mengejar keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara, memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak orang. Menjadi pioner dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta atau koperasi. Dengan adanya BUMN, diharapkan bidang-bidang yang belum dikerjakan tersebut dapat dikelola dengan baik. Tambahan selain itu, BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang memonopoli perdagangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu, dengan catatan bahwa perusahaan swasta tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ikut proaktif dalam mengadakan pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Biasanya tujuan ini tercantum dalam program Corporate Social Responsibility. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran BUMN.
yaitu satu, sebagai salah satu media bagi pemerintah. BUMN berfungsi untuk membuat kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan ini tentunya akan berakibat pada banyak hal. Disinilah peran BUMN untuk menjadi media dalam menerapkan kebijakan tersebut. 2. Sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa adanya perusahaan BUMN dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan baru. Hal ini dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. 3. Sebagai salah satu sumber pemasukan negara. Dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha yang dijalankan, maka BUMN memberikan pemasukan pada negara. 4. Penyedia barang dan jasa. Supaya ketersediaan barang dan jasa di Indonesia stabil, maka dibutuhkan perusahaan yang mampu menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat. Dari sinilah perusahaan BUMN hadir untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 5. Pencegahan adanya monopoli usaha oleh kapitalis. Terkadang beberapa pengusaha melakukan monopoli pasar dan menimbun barang, memainkan harga komoditas, hingga membatasi produk agar mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya sendiri. Peran BUMN dalam hal ini adalah memberikan alternatif baru pada rakyat agar tidak terjebak dalam monopoli pada kapitalis. 6. Mengelola sumber daya alam Indonesia dengan bijak dan benar. SDA yang tidak dikelola dengan baik dan benar hanya akan menimbulkan kerusakan dan kerugian pada negara. Karena permasalahan inilah, maka negara mendirikan perusahaan BUMN. Dengan adanya perusahaan BUMN, pemanfaatan SDA dapat dioptimalkan sebaik-baiknya tanpa harus mengalami eksplorasi yang berlebihan. Peran BUMN diharapkan dapat menjadi rem agar pemanfaatan SDA tidak berlebihan secara studi lingkungan dan ekonomi. Sebab pemanfaatan SDA yang berlebihan seringkali memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. 7. Pembina untuk pengembangan UMKM, koperasi, dan masyarakat. Selain memberikan keuntungan pada negara, BUMN juga harus memberikan bantuan kepada UMKM, koperasi, dan masyarakat. Hubungan BUMN dengan UMKM. Peranan BUMN dalam meningkatkan sumber daya manusia sangat membantu keberadaan usaha-usaha mikro dan kecil, serta koperasi dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Peran ini juga menjawab tantangan pemerintah yang telah menyepakati untuk ikut serta dalam General Agreement on Tariff and Trade, ASEAN Free Trade Area, dan Kesepakatan Perdagangan dan Asia Pacific Economic Cooperation. Program yang dilakukan BUMN juga mengajak usaha-usaha mikro kecil untuk bermitra. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.